Asmira dengan NIM A1C4199091 dari kelas R001. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum mandiri dengan judul film Annelida, di mana tujuan praktikum kali ini yaitu: pertama, untuk mengenal keanekaragaman hewan film Annelida. Selanjutnya, observasi morfologi dan struktur tubuh hewan film Annelida. Yang ketiga, mengelompokkan hewan-hewan film Annelida ke dalam kelas yang berbeda berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Keempat, untuk menetapkan spesies Annelida sesuai kedudukan taksonominya. Kelima, observasi dan identifikasi ciri-ciri khas setiap kelas. Annelida berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang artinya bentuk. Annelida memiliki rongga tubuh sejati dan tubuhnya berbentuk seperti segmen serta bernapas melalui kulit. Bagian tubuh Annelida berupa segmen-segmen. Antara satu segmen dengan segmen lainnya terdapat sekat yang disebut septal. Pembuluh darah, pembuluh saraf, dan sistem ekskresi terhubung menembus septa antara satu segmen dengan segmen lainnya. Rongga tubuh Annelida berisi cairan yang berfungsi dalam pergerakan hewan ini. Kontraksi otot juga sangat mempengaruhi pergerakannya. Tubuhnya berbentuk simetri bilateral, yaitu bagian tubuh yang satu berdampingan dengan bagian tubuh yang lain. Dan apabila ditarik garis yang memotong dari depan ke belakang, maka akan didapatkan potongan yang sama. Lapisan luar tubuh Annelida memiliki kutikula atau lapisan pelindung, merupakan hasil sekresi dari epidermis. Pada lapisan luar Annelida juga terdapat sel sensoris yang berfungsi untuk menerima rangsang. Tubuh Annelida juga memiliki lapisan otot yang terdiri dari otot sirkuler dan otot longitudinal. Ketika otot sirkuler berkontraksi, maka segmen akan menjadi lebih tipis dan memanjang. Sedangkan ketika otot longitudinal berkontraksi, segmen akan menebal dan memendek. Mereka hidup di dalam tanah yang lembab, dalam laut, dan dalam air. Pada umumnya hidup bebas, ada yang hidup dalam liang, beberapa bersifat komensal pada hewan-hewan akuatis, dan ada juga yang bersifat parasit pada vertebrata. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu papan seksi, lempeng kaca atau sejenisnya, jarum, silet, dan cacing tanah atau Lumbricus terrestis. Selanjutnya, prosedur kerja. Langkah pertama pada praktikum kali ini adalah mencari cacing tanah yang didapatkan pada tempat yang lembab. Setelah cacing didapatkan, selanjutnya dipindahkan cacing ke atas lempeng kaca atau sejenisnya untuk diamati pergerakannya. Cacing tanah memiliki alat gerak yang dinamakan stae yang lipatnya beraturan di setiap segmen. Cacing tanah bergerak dengan cara memanjang, memendek, maju mundur, ke atas dan ke bawah atau ke kanan dan ke kiri. Hal tersebut terjadi karena cacing tanah memiliki lapisan otot yang terdiri atas otot sirkuler dan longitudinal dan berkontraksi. Pada bagian kepala cacing tanah terdapat postonium atau mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen dan peristomium yang terletak di anterior tubuh. Cacing juga memiliki clitorium, yaitu berupa tonjolan di anterior tubuh, dan pada bagian ujungnya terdapat seminaris anus. Cacing tanah memiliki jumlah segmen berkisar antara 95 sampai 145 segmen. Selanjutnya, letakkan cacing tanah di atas papan seksi atau sejenisnya untuk dilakukan pembedahan untuk mengamati anatomi dalam cacing tanah. Kemudian, tusuk jarum di bagian ujung cacing agar mempermudah proses pembedahan. Lakukan pembelahan sepanjang garis mediodorsal mulai dari segmen di belakang clitorium menuju ke antero sampai ke segmen pertama. Kemudian tusukkan jarum ke bagian tubuh yang telah dibelah untuk diamati anatomi organ yang ada di dalamnya. Setelah
Berdasarkan pada praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa organ yang dapat diamati secara anatomi, yaitu mulut, faring, esofagus, lambung, usus, dan anus. Klitelium merupakan bagian tubuh yang berfungsi sebagai alat reproduksi seksual. Klitelium berupa tonjolan yang terletak di anterior tubuh cacing tanah. Terima kasih telah menonton video praktikum ini hingga akhir dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.